أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن الثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Ayat ini tengah dijelaskan di dari sebelumnya, namun waktunya telah habis. Sebagai tambahan, saya pun telah menjelaskan makna beberapa istilah di dalamnya mengenai apa makna kata wasiat. Makna lafaz wasiat adalah suatu perintah yang ditekankan. Adapun mengenai bagaimana penerapan perintah yang ditekankan ini, maka jawabannya adalah tidaklah harus jika hal ini diterapkan di masyarakat. Terkadang jika memang diterapkan, maka diterapkan dalam corak terpisah. Meski demikian, menganggap lafaz wasiat ini sebagai suatu perintah yang ditekankan lalu mengharuskan agar ia diterapkan, hal ini tidaklah terbukti. Mengenai lafaz kutiba telah saya sampaikan, yakni adapun lafaz kutiba ini adalah diharuskan untuk diterapkan. Namun pada dasarnya tidak di setiap tempatnya. Lafaz kutiba sangatlah penting dan mengenai ini para ahli fikih mulai menyebutkannya sebagai sebuah istilah yang bermakna suatu kewajiban yang paling utama, di mana tidak ada kewajiban lain di atasnya. Inilah yang dinyatakan dalam lafaz kutiba. Kemudian kedua adalah lafaz farizah dengan contoh fariidatum minallah. Artinya ini adalah kewajiban dari Allah. Ini adalah tingkatan yang kedua. Kemudian ada penggunaan lafaz wajib. Ini pun bermakna mengungkapkan suatu kewajiban. Adapun tingkatan semua lafaz ini ada di bawah lafaz kutiba. Ini sebagai tambahan karena sesungguhnya pembahasan lafaz kutiba ini sangatlah luas. Kata kutiba ini ditujukan bagi setiap lembaran-lembaran sahifah-sahifah langit yang telah diturunkan Tuhan kepada para nabi, baik itu untuk suatu kaum atau untuk seluruh umat manusia, seperti halnya yang telah diberikan kepada Rasulullah SAW, yaitu pada beliau telah diturunkan hukum-hukum ilahi. Dan dari segi ini, kutiba adalah menjadi kewajiban bagi setiap orang di hadapan Tuhan. Namun, setiap amalan lafaz kutiba, yaitu yang ada di bawah lafaz kutiba ini bukanlah bermakna bahwa pemerintah atau seseorang memiliki hak untuk menerapkannya, yaitu ia menerapkannya secara paksa. Kini kita mengetahui bahwa seluruh syariah Islamiyah adalah dalam jenis makna kutiba dan merupakan makna kutiba yang paling besar dan paling mustahkam atau dikukuhkan dan untuk seluruh manusia. Namun atas kitab ini manusia tidak diperkenankan untuk menerapkan syariat ini atas orang lain secara paksa. Kemudian di dalam kitab Al-Quran ini dipergunakan kata kutiba untuk menerangkan beberapa kewajiban. Namun Al-Quran di dalamnya tidak memberikan keharusan untuk menerapkannya pada orang lain secara paksa. Tidak sebelumnya dan tidak juga dapat diterapkan dalam suatu keadaan tertentu. Ada ayat kutiba alaikumusiyam, yaitu puasa telah diwajibkan atasmu.
Di sini kita ketahui tidak ada suatu kata menunjukkan kewajiban yang lebih tinggi dari lafaz kutiba. Di dalam hadis tidak tertera suatu isyarat sekalipun bahwa puasa ini harus diterapkan secara paksa. Sehingga supaya tidak ada orang yang secara diam-diam membatalkan puasanya, maka ia harus dimasukkan ke dalam penjara seorang diri, di mana ia tidak akan diberikan air sehingga tidak mungkin ia membatalkan puasanya. Jadi, di beberapa tempat yang mengandung lafaz kutiba ini, terdapat suatu penjelasan di mana di dalamnya insan tidak memiliki hak untuk menerapkannya secara paksa. Alhasil, mengenai lafaz kutiba ini, meskipun mengandung makna suatu kewajiban yang ditekankan secara keras, namun dalam hal pelaksanaannya, keharusan bagi manusia memberi hukuman adalah terpisah darinya. Meskipun demikian, dalam lafaz kutiba di tempat lain, keharusan memberi hukuman itu dapat diberikan. Dan karena hal ini di sana telah diberikan, maka manusia dapat melakukannya. Jadi, bukanlah bermakna bahwa lafaz kutiba mengandung hal ini. Mengenai lafaz kutiba ini, jika dibandingkan dengan lafaz wasiat, sebagaimana telah saya katakan, maka lafaz wasiat adalah ia pada umumnya tidak memiliki hubungan dengan diturunkannya suatu syariat. Namun, lafaz kutiba memiliki hubungan dengan diturunkannya syariat. Dan ini adalah diwajibkan dalam makna bagi setiap manusia yang terdapat dalam lingkup suatu kitabullah yang telah diturunkan, maka lafaz kutiba di dalamnya itu bermakna bahwa manusia dalam ruang lingkup itu harus mengimaninya dan mengamalkannya. Dan dalam lingkup lafaz kutiba ini terdapat juga hal-hal nawafil. Di dalamnya ada ajaran-ajaran yang juga harus ditaati. Dan setiap orang di dalamnya akan diwajibkan taat secara hakiki di hadapan Tuhan. Jika mereka pun mengamalkan hal-hal yang harus ditaati tersebut secara hakiki, yakni mereka pun harus mengamalkan hal-hal yang fardu dan wajib. Kemudian dalam hal keadaannya secara keseluruhan, Tuhanlah yang menentukan tingkat ketaatannya. Oleh karena itu, di dalam lafaz itaat ini terdapat ganjaran dengan tingkatan-tingkatan yang berbeda. Allah berfirman, "May yuti'illah war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim." Jadi, jika seorang itu masuk di dalam lafaz itaat ini, ia tidak mengetahui bahwa dalam tingkatan itaat apakah ia berada, bagaimana tingkat kesungguhannya, bagaimana tingkat ketulusannya. Lafaz may yuti'illah ditujukan bagi seseorang jika seorang telah memenuhi kewajibannya dan telah menunaikan isi lafaz kitab kutiba, yakni ia telah mengamalkannya. Jika tidak, ia tidak dapat memenuhi makna lafaz mayuti'illah. Mayuti'illah bermakna mereka yang telah taat kepada Allah dan Ar-Rasul, yaitu Rasul itu. Di ayat ini nampak secara lahiriah bahwa jika seorang telah taat, maka ia telah serta-merta masuk di dalamnya. Namun yang sebenarnya adalah tingkatan taat adalah sedemikian rupa halusnya di mana manusia tidak sanggup mencapainya begitu saja. Ada satu jenis itaat yang memiliki standar yang paling rendah. Tidak ada keberatan untuknya. Terkadang ada kelemahan padanya dalam menunaikan hal-hal yang nawafil. Namun ini tidak menjadi keberatan baginya meskipun sesungguhnya nawafil pun termasuk dalam bagian makna kutiba. Salah satu contohnya adalah ada seorang Arab yang datang ke hadapan Rasulullah SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, mohon beritahukan kepada saya apa syariat itu sekurang-kurangnya. yakni jika saya melakukannya maka tidak akan ada lagi keberatan dari sisi Tuhan." Lalu Rasulullah SAW bersabda dengan merinci kepadanya hal-hal yang harus dan tidak boleh dilakukan, serta menjelaskan syariat-syariat yang mendasar. Ia lalu menjawab, "Ini cukup bagi saya. Dan saya berjanji, saya tidak akan menunaikan amalan yang kurang darinya, namun saya juga tidak akan mengamalkan lebih dari itu." Huzur SAW menjawab, "Jika Anda sungguh berjanji demikian, maka tidak akan ada kekhawatiran bagi Anda." Jadi demikianlah sifat lafaz kutiba, yakni maknanya akan menjadi berbeda-beda sesuai dengan waktu dan keadaan yang ada. Di sini menjalankan amalan dalam tingkatan yang rendah dan tidak menjalankan nawafil juga merupakan salah satu corak pengamalan lafaz kutiba. Jadi, sebagaimana dalam suatu lafaz kutiba terhadap pengamalan nawafil, namun jika seorang tidak dapat mengamalkan beberapa hal darinya disebabkan keadaan yang dialaminya, maka ia tetap menjadi di antara orang-orang yang mengamalkannya. Singkatnya, ini merupakan pembahasan yang mendalam dan rinci. Alhasil, mengenai apakah dibenarkan adanya peran serta manusia, maka di dalam berbagai lafaz
kutiba, manusia tidak memiliki hak di dalamnya. Meski demikian, hal ini diizinkan di dalam beberapa tempat. Demikian pula terkadang saat saya mengunjungi beberapa tempat muncul perenungan tentang lafaz wasiat, bahwa suatu kekhususan dapat timbul dalam keadaan tertentu, yaitu saat manusia tengah ditetapkan untuk menjatuhkan suatu hukuman. Namun tatkala kembali direnungkan, maka ternyata hak tersebut tengah dijelaskan di dalam ayat lain secara terpisah, dan bukan secara serta-merta yaitu di dalam ayat wasiat ini. Contohnya mengenai qatl. Di sana yang digunakan adalah lafaz wasiat. Huzur bersabda kepada private secretary, bukankah ini ada di dalam suatu ayat yang isinya adalah janganlah berlaku syirik dan lain sebagainya? Dan di sana juga tertera untuk jangan mengambil nyawa orang. Di sini memang saya tidak memiliki waktu untuk mencari ayatnya, namun secara pasti saya teringat bahwa dalam pembahasan lafaz wasiat ini terkandung juga pemberian kuasa kepada manusia atau suatu golongan untuk menerapkan itu di dalam lingkungannya. Namun hal ini tidak secara langsung tertera di dalamnya, tetapi berupa perintah tersendiri yang diberikan dan juga diterangkan kepada manusia. Jadi dengan perantaran ini dapat diambil kesimpulan bahwa lafaz kutiba, lafaz farodo, dan lafaz wasiat Tuhan mewasiatkan, ini tidak secara serta-merta mengandung keharusan bahwa manusia berhak untuk menerapkannya atas orang lain. Tetapi perkara ini telah Allah Ta'ala jelaskan secara terpisah untuk keadaan tertentu. Sebagai contoh dalam ajaran tentang hudud, salah satunya tentang memberi hukuman bagi pencuri, hal ini terikat dengan ayat lainnya, sehingga merupakan suatu hak yang sifatnya terpisah. Alhasil, lafaz kutiba menandakan suatu kewajiban yang paling tinggi dari antara kewajiban-kewajiban lainnya. Meski demikian, di dalam Al-Quran pun terdapat perintah la ikraha fid din, yakni kewajiban memang ada untuk semua, namun tidak boleh ada paksaan. Apa maksud tidak boleh ada paksaan? Sebagai contoh, jika di suatu tempat tidak ada orang yang mengimaninya, maka memaksa orang tersebut untuk mengamalkan syariat itu atau memaksa orang agar mengimaninya, ini adalah pekerjaan Tuhan, di mana Tuhan sendiri tidak melakukannya. Tuhan berfirman, Akulah yang menurunkan syariat ini, dan terserah bagi manusia apakah menerima atau menolaknya. Allah Ta'ala berfirman, Faman sya'a fal yu'min, wa man sya'a fal yakfur. Jadi Tuhan sendiri tidak melakukan demikian, dan Tuhan berfirman, La ikroha, yaitu tidak ada paksaan bagimu. Namun bagi mereka yang mengimani syariat, untuk selanjutnya terdapat ikrah, yaitu penekanan untuk mereka agar melaksanakannya. Dan untuk beberapa pelanggaran tertentu, manusia diberi kuasa oleh Tuhan untuk menghukumnya. Lalu selanjutnya tentang pelanggaran ini terdapat percabangan terkait beberapa pelanggaran yang masih diperdebatkan oleh para ahli fikih. Bahwa apakah orang non-muslim pun harus dihukum untuk pelanggaran tertentu. Selain itu ada pelanggaran yang secara umum dan secara alami seluruh dunia menerima agar pelanggarannya harus dihukum apapun agamanya. Contohnya pembunuhan, merampas hak orang lain, dan mencuri. Dunia menerima bahwa mereka harus dihukum. Meskipun hukuman apa sepatutnya, ini menjadi hal yang diperdebatkan. Namun, yang terpenting adalah ini merupakan kesetaraan yang dianugerahkan Tuhan ke dalam kalbu setiap manusia, meskipun pada akhirnya berbeda dalam pelaksanaannya. Jadi, dalam perkara tersebut, manusia memiliki hak untuk menerapkannya atas orang lain. Dan negara hendaknya menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum dalam hal ini. Kemudian dalam hal pemberian hukuman atas pelanggaran syariat Islam dalam corak tindakan-tindakan lalai, merampas atau mengabaikan hak orang lain, dalam hal ini meskipun ini merupakan pelanggaran yang tertera di dalam syariat, kita tidak dapat menjalankan hukum secara paksa atas orang lain, yaitu atas mereka yang tidak mengimani Al-Quran. Kecuali jika negara tersebut adalah negara berasas demokrasi, di mana mayoritasnya adalah orang-orang yang segala pikiran dan tindakannya terbentuk atas dasar mengimani ajaran Al-Quran. Mereka dapat memutuskan untuk menerapkan hukuman yang telah ditetapkan Al-Quran.
Oleh karena itu, tidak perlu lagi ada suatu pemerintahan syariat tersendiri karena perkara ini tidak tertera di dalam Al-Quran. Al-Quran hanya memberikan perintah penegakan adil atau keadilan, yakni memimpinlah atas dasar keadilan. Jika ingin menerapkan suatu undang-undang, buatlah atas dasar keadilan. Dan jika kelak Anda, kaum muslim, ingin mewujudkan suatu pemerintahan, Anda tidak dapat membedakan antara muslim dan non-muslim. Anda tidak dapat membedakan hak penduduk satu dengan penduduk lainnya. Adapun bagi mereka yang ingin menegakkan pemerintahan syariat, mereka tidak dapat melampaui kewajiban yang ditetapkan syariat dalam memimpin itu sendiri, yaitu keadilan. Bukankah syariat itu telah tegak atas segenap manusia melalui firman Tuhan dengan lafaz kutiba ini? Ini telah menjadi keharusan bagi segenap muslim untuk mengamalkannya. Dan tidak ada hambatan dalam pengamalannya. Anda semua telah diwajibkan oleh Tuhan dan Anda pasti akan mengamalkannya. Bahkan hingga hal yang sehalus-halusnya sekalipun Anda mengamalkannya. Adapun perihal hukuman yang ada, ini adalah suatu pengamalan syariat. Dan syariat sendiri akan mengatakan la ikraha fiddin, yaitu dalam perkara agama, seorang tidak dapat memaksakan orang lain untuk mengamalkannya. Jadi apalagi yang perlu dicari, karena lafaz adil sesungguhnya telah memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan. Allah berfirman, jalankanlah suatu kepemimpinan hukum, tetapi janganlah kalian meninggalkan dasar-dasar keadilan. Janganlah Anda berpikir bahwa menurut Anda Islam telah memberi hak yang lebih kepada penganut Islam dan hak yang kurang kepada pemeluk selain Islam. Sehingga dengan demikian orang Islamlah yang berhak memimpin atas non-muslim. Ini sungguh bertentangan dengan asas keadilan, di mana asas ini telah sedemikian jelas dikukuhkan dan tertinggi sehingga asas lain harus mengikutinya. Maka dari itu, di mana saja terdapat peraturan yang bertentangan dengan asas keadilan, maka asas keadilanlah yang paling utama dan akan tetap tegak. Sementara hal lain yang bertentangan dengannya akan hancur. Dengan mengikuti asas ini, jika umat muslim ingin memimpin, maka ia dapat memimpin dengan tetap berupaya menerapkan perintah kutiba ini sesuai dengan kesanggupan dan menjalankan undang-undang mereka secara adil tanpa membeda-bedakan. Adapun berkenaan dengan syariat, Tuhan sendirilah yang telah mewajibkannya. Apakah memang sedang ada halangan bagi Anda untuk mendirikan sholat? Apakah memang sedang ada halangan bagi Anda untuk berkata benar di hadapan pengadilan? Apakah memang sedang ada halangan bagi Anda untuk tidak merampas harta anak-anak yatim? Apakah memang sedang ada halangan bagi Anda untuk tidak mencuri, merampas, berlaku aniaya, dan ketidaksenonohan? Ini adalah hal-hal yang tertera dalam perintah kutiba. Untuk hal ini tidaklah diharuskan untuk mendirikan suatu pemerintahan. Tuhanlah yang telah berfirman agar kita melakukannya. Apakah kita akan mengimani Al-Quran saat pemerintah Pakistan pun mengatakannya? Dan jika pemerintah tidak mengatakannya, maka kita pun tidak akan mengimaninya. Perintah Al-Quran tengah berjalan dan akan terus berjalan. Tugas kita untuk mencari siapa yang siap mengimaninya. Inilah yang lebih utama, dan orang banyak yang menghindar dan bimbang darinya karena ini adalah pengkhidmatan yang memerlukan kerja keras. Dan orang banyak yang menghindar dan bimbang darinya karena ini adalah pengkhidmatan yang memerlukan kerja keras. Nabi Muhammad SAW telah bekerja keras demi pengamalan perintah ayat-ayat kutiba yang tertera dalam corak Al-Quran ini. Dan beliau SAW menerapkannya dalam lingkup orang-orang yang telah menyerahkan dirinya dalam ketaatan kepada beliau. Mereka yang telah menerima perintah itu, maka tidak perlu lagi ada perintah lain dan penegakan undang-undang lain yang serupa untuk itu. Hal ini tidaklah ada, baik di zaman Rasulullah SAW maupun khalifah beliau. Kitab Al-Quran inilah yang telah menjadi hukum, di mana manusia pun rela mengamalkannya hingga hal yang sekecil-kecilnya, dan tidak dibutuhkan adanya pemerintahan untuknya. Memang dalam perkara hudud ada pembahasan terpisah, dan ini telah saya sampaikan sebelumnya. Jadi penerapan amalan syariat ini telah terjadi semenjak ayat itu turun, yaitu ayat Al-Quran. Dan pengamalan syariat adalah langsung berjalan setiap ada suatu syariat baru yang turun, yaitu dalam lingkup mereka yang mengimaninya. Kemudian tatkala syariat ini telah sempurna, maka turunlah perintah Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yakni di hari ini telah aku sempurnakan agama untukmu. Maksudnya adalah jalan yang di atasnya manusia harus berjalan, dan telah kupenuhi nikmatku atasmu, dan telah kuridhoi Islam sebagai agama bagimu selamanya.
Jadi syariat ini telah tegak dan berjalan semenjak 1400 tahun silam. Mengapa mereka tidak menyadari bahwa syariat ini telah tegak? Dan apakah ada yang merintangi Anda? Yani apakah Anda akan sholat ketika Anda akan diberi hukuman pukulan jika tidak sholat? Apakah Anda akan puasa jika Anda ditempatkan di ruang tertutup di mana air setetes pun tidak akan Anda dapatkan? Apakah Anda akan tidak merampas hak orang lain setelah adanya sepatu yang menimpa kepala Anda? Syariat apakah yang seperti ini? Jika syariat seperti demikian berjalan, maka ini bukanlah syariat, karena bertentangan dengan la ikraha fiddin. Jika suatu syariat diamalkan karena adanya paksaan, maka itu tidak lagi dapat disebut syariat. Maka dari itu, mengapa Anda sekalian sibuk membuat rencana untuk menghapuskan syariat itu sendiri? Jadi seandainya syariat Al-Quran tidak kunjung diamalkan di Pakistan meskipun telah disebarkan, maka hendaknya terus berupaya agar syariat ini diamalkan. Dan untuk itu harus melakukan upaya keras. Kita harus menyusuri lorong-lorong. Kita harus mengetuk pintu-pintu rumah. Kita harus menyapa segenap orang bahwa inilah syariat Islam. Jadi kini undang-undang apa lagi yang harus diperlukan? Daripada Anda sekalian mengupayakan suatu undang-undang agar syariat diamalkan, kalian hendaknya memilih menjalankan upaya yang giat agar segenap manusia berpaling menuju Anda. Jadi dalam corak ini, jika Anda tetap mengupayakan syariat dengan jalan ini, maka ini tidaklah dapat lagi disebut syariat karena sesungguhnya Anda mengambil hak-hak Tuhan dengan tangan Anda. Dengan ini Anda telah mengambil hak-hak demokrasi dan lebih besar dari itu, Anda telah mengambil hak-hak Tuhan. Di dalam demokrasi, jika ada seorang tidak memberikan keadilan, maka ia dapat dituntut. Karena keadilan adalah suatu hal yang telah terang benderang bagi setiap orang. Di dalam perkara-perkara umum, keadilan adalah suatu hal yang telah dipahami oleh orang banyak. Ini adalah suatu hal yang tidak ada lagi perselisihan di dalam pengertiannya. Jika masuk ke dalam hal yang lebih terinci, maka tampaklah perbedaan-perbedaan dalam hal keadilan. Dan ini adalah pembahasan yang terpisah. Mengenai keadilan ini, jika ada ulama, yaitu ulama yang mencari-cari upaya penegakan syariat, maka ketika mereka masuk ke dalam pemerintahan, lalu mereka mengeluarkan fatwa mereka atas umat muslim lainnya, di mana fatwa itu dapat saja bertentangan dengan umat muslim lain, maka kita melihat bahwa satu golongan muslim mengamalkan syariat sesuai pemaknaan mereka. Dan ulama itu pun mengamalkan syariat sesuai pemaknaan lain yang mereka pahami. Kemudian ketika mereka memegang pemerintahan, maka ulama itu menjadi berada di atas pemahaman syariat yang lain. Dan mereka menganggap bahwa syariat adalah suatu pemahaman yang harus satu warna, yaitu warna mereka lah yang benar. Dan mereka akan mulai melakukan pemaksaan, melakukan kezaliman, memberikan fatwa dan memaksakan fatwa kepada mereka yang bertentangan dengannya. Dengan corak ini dapat terjadi bahwa sekumpulan ulama akan bahkan bersatu menurunkan laknat-laknatnya bagi golongan lain dengan mengatakan bahwa syariat Anda adalah salah, hingga dapat timbul pertumpahan darah. Lihatlah betapa akan terjadi kerusakan jika terhadap golongan lain, bahkan kepada golongan sendiri yang sama-sama meyakini syariat pun keadilan tidak dapat ditegakkan. Ada satu contoh yang sangat memilukan di hadapan kita, yaitu dalam perkara apakah Al-Quran merupakan makhluk. Ada beberapa raja muslim di masa Kesultanan Abbasiyah, yaitu Raja Harun dan Raja Mamun. Mereka, yakni Raja Harun dan Ma'mun, adalah para raja di Kesultanan Abbasiyah, di mana di masa mereka muncul perdebatan, dan saat itu telah diputuskan bahwa siapa saja yang meyakini Al-Quran sebagai makhluk, yaitu wujud yang telah diciptakan, maka saat itu mereka seolah-olah telah melakukan kejahatan besar, hingga kehidupan mereka pun mesti diakhiri. Mereka harus dibunuh, mereka harus ditebas lehernya, rumah mereka harus dibakar, mereka harus dimusnahkan, dan mereka tidak memiliki hak lagi untuk hidup. Inilah yang terjadi jika menganggap Al-Quran sebagai makhluk. Di sini, apakah mereka memang telah mengambil rujukan dari perintah Al-Quran? Mereka justru menganggap perintah-perintah mendasar Al-Quran sebagai hal umum, dan mereka menetapkan akidah mereka sendiri tentang Allah Ta'ala dan ciptaannya sebagai syariat yang sangat mendasar. Dan jika ada yang tidak meyakininya, maka kehidupannya akan berakhir dan tidak memiliki hak lagi untuk hidup. Mereka akan dipukul habis-habisan dan dibakar. Kemudian di masa selanjutnya,
Mungkin saat saudaranya menggantinya sebagai khalifah atau di eranya sendiri saat ia telah mengubah pandangannya, dikatakan bahwa kami telah salah dan bukan mereka seharusnya yang dibunuh. Sehingga saat itu pemerintah mengangkat pedang dan membunuh serta membakar mereka yang dahulu sebaliknya harus dibunuh. Jika ini memang merupakan syariat, maka apakah ada keadilan di dalamnya? Alhasil, manusia tidak dapat mengambil sesuatu yang telah menjadi hak Tuhan dengan mengambil alasan adanya lafaz kutiba, mengambil alasan adanya lafaz wasiat, yaitu Tuhan mewasiatkan, atau mengambil alasan adanya lafaz faridoh, yaitu Tuhan telah mewajibkan di dalam Al-Quran. Ini adalah perilaku mengambil hak-hak syariat. Dan asas yang paling mendasar yang berlaku dan yang paling tinggi adalah bertindaklah secara adil. Dan keadilan ada di atas segala-galanya. Di sini ada beberapa contoh tentang penggunaan lafaz wasiat. Tentang wasiat ini telah disinggung kemarin. Pertama-tama saya akan menjelaskan dengan mengutip ayat Al-Quran. Qul ta'alau utlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Yakni katakanlah olehmu, aku sampaikan kepadamu tentang apa yang Tuhanmu telah haramkan atasmu, yaitu alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah mengadakan sekutu atasnya, dan wabil walidaini ihsana. Di sini bukanlah bermakna bahwa berlaku ihsan kepada kedua orang tua itu telah diharamkan, tetapi berlaku ihsan kepada kedua orang tua justru termasuk di antara kewajiban-kewajiban yang mendasar. Saya telah menekankan hal ini di kelas terjemah Al-Quran dan di sini tidak perlu diulangi kembali, karena saya telah menjelaskannya secara terinci tentang ayat ini. Lalu, wala taqtulu auladakum min imlaq. Yakni janganlah membunuh anak-anakmu karena takut kekurangan rezeki. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan juga kepada mereka. Wala taqrabul fawahisya ma zuhara minha wa ma batan. Yakni janganlah mendekati ketidaksenonohan baik yang zahir maupun yang tidak tampak. Wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaq. Dan janganlah membunuh suatu jiwa yang Allah Ta'ala telah mengharamkan untuk membunuhnya kecuali dengan hak. Di sini terdapat rincian tentang lafaz harrama, yaitu wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaq. yakni di sini Tuhan memberikan kuasa atau izin atas suatu larangan. Lalu zalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Ini adalah wasiat Allah Ta'ala kepadamu supaya kalian menggunakan akal. Seluruh ayat ini ada di bawah lafaz wassaqum, yaitu di dalamnya ada beberapa perkara di mana manusia tidak diberikan hak untuknya. Sebagai contoh, tidak diperkenankan untuk memaksa agar seorang berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Perlu dipahami bahwa dua perintah yang utama di ayat tersebut adalah janganlah mengadakan sekutu kepada Tuhan dan hendaknya berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Adapun hal-hal selain keduanya disebutkan setelahnya. Dan dalam semua hal tersebut, manusia tidak diberikan ikhtiar apapun kecuali dalam ungkapan tentang membunuh suatu jiwa. Kemarin saya telah menyampaikan ulasan bahwa tentang lafaz wasso ini, atau Tuhan mewasiatkan ini, manusia tidak diberikan ikhtiar untuk berhak menerapkan apapun yang terkandung dalam lafaz tersebut secara paksa. Namun di sini saya hendaknya sampaikan bahwa meskipun Tuhan telah menyampaikan secara terpisah tentang bagaimana seharusnya campur tangan manusia, namun dalam lafaz Tuhan mewasiatkan ini pun hal seperti itu didapatkan. Lalu, adapun tentang lafaz kutiba, maka di dalamnya termasuk seluruh perkara yang terdapat di dalam Al-Quran. Tentang perintah untuk tidak memakan harta anak yatim, harta ini pun termasuk di dalamnya. Di dalamnya secara jelas tidak diperkenankan adanya peran manusia atau manusia tidak diizinkan untuk masuk ke dalamnya. Karena tanpa ini, keadilan tidak dapat tegak di masyarakat, yaitu di kehidupan sehari-hari manusia. Allah berfirman, La nukallifu nafsan illa wus'aha wa iza qultum fa'adilu walau kana za qurba. Alhasil ini akan menjadi pembahasan yang panjang. Berikut adalah dua ayat yang di dalamnya terdapat lafaz wasiat.
Wa iza zalamu fa'dilu walau kana za qurba wa bi'ahdillahi aufu zalikum wassakum bih. Yakni jika kalian bertutur kata, maka bertutur katalah secara adil. Walau kana za qurba, meskipun ini merupakan keputusan yang bertentangan dengan orang-orang yang kalian cintai. Sekarang di dalam ini pun terdapat sesuatu hal di mana manusia tidak memiliki kuasa atasnya, yaitu menerapkannya. Kemudian wa bi'ahdillahi aufu, sempurnakanlah janji Allah. Zalikum wassakum bihi la'allakum tazakkarun. Inilah yang Tuhan wasiatkan kepadamu, yaitu Tuhan telah menekankan pada perintah ini supaya kalian semua mengambil nasihat. Selanjutnya, wa anna hadza sirati mustaqiman. Dan Tuhan telah menetapkan hal ini, telah mewasiatkan hal ini, dan ini adalah hal mendasar, yaitu peganglah erat jalan yang lurus ini. Fattabi'uhu, lalu ikutilah ayat itu. Ikutilah jalan itu. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Alhasil semua nasihat di dalam Al-Quran yang berisi perintah untuk mengamalkan, termasuk di dalam lafaz wasiat ini. Dan hal ini sungguh telah jelas. Inna haza sirati mustaqima. Ini adalah jalan yang lurus. Jadi, banyak perintah-perintah yang berada di bawah lafaz kutiba. Selain itu, Allah Ta'ala menurunkan nasihat yang menekankan kepada manusia untuk mengamalkannya. Setelah itu, jika banyak di antara manusia yang tidak mengamalkannya, maka Tuhan akan memberikan azab baik di dunia ini maupun di akhirat nanti, atau pada keduanya. Dan ini ada di tangan Allah Ta'ala, sementara manusia tidak diizinkan melakukannya. Huzur kepada private secretary, hari ini kita akan banyak menekankan di pembahasan kataba ini. Sebaiknya ayat-ayat lain tentang lafaz kataba ini pun diperlihatkan agar pembahasan ini semakin terang dan jelas. Saat ini, karena kita pun tengah membahas tentang lafaz wasiat ini secara rinci, juga terkait perintah-perintah Tuhan yang disampaikan melalui ini, maka jika di dalam daras ini disampaikan hal-hal tambahan yang bertujuan untuk taklim dan tarbiyat jemaat, hal-hal itu tidak secara langsung berkaitan dengannya, tetapi berkaitan dengan ayat-ayat lainnya. Namun ini memang suatu pembahasan yang pada dasarnya meliputi seluruh ayat. Pembahasan lafaz kitab dan wasiat ini, sebagaimana telah dijelaskan, memiliki hubungan dengan semua ayat. Jadi, jika dipahami dengan seksama, maka ini tidaklah mengapa. Kini, menjelaskan tentang kataba menurut kamus. Makna kataba adalah telah menulis. Yaktubu katban, wa kitaban, wa kitabatan, kitabatal kitab, wa khottahu. Ia telah menulis sesuatu. Katabahu, yakni ia telah mengajarkan menulis. Katabal kirbata, syaddaha bil wiqa'i, yakni menutup mulut dengan tempat minum. Kataballahu syai' qadahu wa aujabahu wa faradahu, yakni Allah telah menetapkan sesuatu, dia telah mewajibkan, dia telah menjadikannya fardu. Di sini diberikan contoh ayat kutiba alaikumus syiyam. Lalu katabal kata iba wahabbaha katibatan, yakni ia telah mengumpulkan satu demi satu untuk teman-temannya, yaitu ia mengumpulkan kertas dan menyusunnya menjadi sebuah buku seperti halnya yang dilakukan penjilid buku, dan ini merupakan makna dari kataba. Kemudian katabu tajamma'u, takattabu tajamma'u, yang bermakna laskar telah berkumpul, pasukan telah berkumpul. Terdapat lafaz jaisyun yang juga bermakna pasukan-pasukan. Adapun untuk pasukan yang berkumpul di suatu tempat, lafaz yang digunakan adalah takattabu. Kemudian al-kitabu as-suhufu, yakni tulisan-tulisan yang telah terkumpul. Ar-risalah bermakna surat. Surat pun bisa disebut dengan kitab. Lalu Al-Quran, Al-Injil, At-Taurat, Al-Hukmul, Ajlul Qadr, yakni semua kitab-kitab itu disebut kitabul kitab, yaitu kitab ilahi. Kemudian untuk menunjukkan kematian atau masa, lafaz ajal pun digunakan. Hal ini pun termasuk dalam pembahasan lafaz kitab, karena ini bermakna suatu masa atau kematian yang telah dituliskan. Lalu al-qadru, yakni qada dan qadar pun termasuk. Lalu kataba juga bermakna buku. Iktataba batnuhu berarti perutnya tengah terdiam dan tidak sanggup berjalan.
Dan untuk hal tersebut pun digunakan lafaz iktataba. Ini termasuk dalam kaidah bab iftial dan di dalamnya terdapat lafaz iktataba, yakni suatu tulisan yang terkumpul di atas, seperti halnya buah yang berkumpul. Kemudian jika mengambil lembaran-lembaran halaman ini pun disebut kitabat. Kataba atau kataba mungkin bermakna perutnya telah terisi banyak hingga ia pun berbaring di atasnya. Kemudian al-kitabu kullu kitabi yu'taqadu annahu. Inilah yang tertera di dalam kamus bahasa. Lalu ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ini adalah ayat yang sangat penting. Perkara kisas telah diwajibkan di dalam ayat ini dengan lafaz kutiba. Ini adalah suatu ayat yang saya pun telah menjelaskannya di dars sebelumnya. Saya tidak perlu lagi merincinya. Di permulaan dars sebelumnya telah disampaikan secara terinci tentang apakah kisas itu dan apa tujuannya. Kemudian ayat kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidain. Ini adalah ayat yang juga telah banyak dijelaskan oleh ahli fikih bersama ayat sebelumnya. Kebanyakan ahli fikih dan ahli tafsir pun telah menjelaskannya, dan mereka membandingkan pembahasan ayat ini tentang lafaz wasiat ini dan berupaya untuk menyimpulkannya. Adapun berkenaan dengan lafaz farodo telah diwajibkan, ini tidak lebih tinggi dibandingkan penggunaan lafaz kutiba di dalam Al-Quran. Farodo bermakna telah diwajibkan. Apa yang telah diwajibkan? Iza hadoro ahadakumul mautu, yakni tatkala kematian mendatangi salah satu dari kalian, intaroka khayra, jika ia meninggalkan suatu harta, yaitu harta kekayaan miliknya. Nil wasiyatu lil walidaini. Ia wajib berwasiat untuk kedua orang tuanya, wal akrobina, dan untuk karib kerabatnya, bil ma'ruf, dengan ma'ruf yaitu cara yang baik, haqqan alal muttaqin. Ini adalah hak bagi orang-orang yang bertakwa. Sekarang dengan adanya lafaz hak yang difirmankan setelah lafaz muttaqi ini memberi beberapa kemungkinan makna. Dan tatkala Tuhan telah menetapkan wasiat, maka apakah makna dari ayat ini yaitu wasiat diwajibkan? Mengenai hal ini, para ahli tafsir dan ahli fikih pun membahasnya secara panjang lebar. Sebagian menghubungkannya dengan pembahasan nasih mansuh, yaitu ayat yang membahas wasiat secara terperinci telah memansuhkannya. Yakni ini adalah ayat yang pertama-tama turun, lalu ayat tentang wasiat turun setelahnya. Dan ayat tersebut telah memansuhkannya. Mengenai hal ini, saya sebelumnya telah menjelaskan bahwa tidak ada nasih mansuh di dalam Al-Quran Karim. Ya, ayat ini turun sebelum ayat yang merinci tentang wasiat. Jadi sebagaimana gaya Al-Quran Karim, ada beberapa pembahasan yang disampaikan secara bertahap untuk memberikan tarbiyat kepada masyarakat dalam menerima suatu pengajaran tertentu. Kemudian tatkala keadaan kalbu dan amalan manusia saat itu telah siap untuk menerimanya, maka akan diberikan penekanan lebih dalam ajaran tersebut, dan ajaran yang lebih mengukuhkan dan terinci turun setelahnya. Alhasil, ini merupakan persiapan secara umum dan telah turun sebelum ayat yang lebih merinci tentang wasiat. Dan lafaz ma'ruf di dalam ayat ini memberitahukan bahwa selama ayat selanjutnya belum turun, maka kata ma'ruflah yang dijadikan pedoman. Lalu, apakah ayat selanjutnya memansuhkan penerapan lafaz ma'ruf ini? Sekarang tidak perlu lagi berbahas tentang hal ini. Karena menurut saya, pentingnya hal ini tetap terus ada. Karena di dalam ayat ini terdapat berbagai makna terkait lafaz ma'ruf ini. Tatkala ayat selanjutnya belum turun, maka makna ma'ruf adalah bagaimana seharusnya wasiat dijalankan sesuai hal ma'ruf yang umum saat itu. Adat kebiasaan yang telah ada tentang perkara ini, yakni hal-hal baik yang telah diketahui oleh manusia di saat itu, berjalanlah sesuai itu. Lalu, jika ayat selanjutnya turun,
Maka makna ma'ruf di dalamnya adalah melaksanakan sesuai dengan isi ayat tersebut dan berwasiat sesuai dengannya. Mengapa lafaz yang digunakan adalah kita harus berwasiat? Hal ini dikarenakan lafaz wasiat itu sendiri bermakna terkadang suatu hal tidak dapat diterapkan di setiap tempat dan ada sebagian orang yang bahkan berwasiat sesuatu yang bertentangan dengan wasiat ini. Dan ayat ini disimpulkan bahwa jika ada yang berbuat demikian, maka dosa akan tertuju padanya. Lalu ada pertanyaan, apakah di dalam masyarakat hal ini dapat diterapkan secara paksa atau tidak? Al-Quran Karim dalam menjelaskan tentang wasiat ini, saya sampaikan menurut pendapat saya bahwa Al-Quran tidak memberi perintah untuk menerapkan wasiat ini secara paksa di masyarakat. Meski demikian, jika ada suatu negara, suatu daerah, atau suatu organisasi yang menerima hukum wasiat ini ke dalam undang-undangnya, maka bagi siapapun yang tidak mendapatkan sesuai haknya, ia berkewajiban untuk menyampaikan permasalahannya tersebut di hadapan pengadilan, dewan qada atau nizam jemaat dan mengupayakan haknya. Hal ini dikarenakan hukum ini dan asas-asas di dalamnya telah diterima di dalam masyarakat tersebut. Oleh karena itu, jika ada yang tidak mengamalkannya, hendaknya menyuruhnya melalui lembaga tersebut. Ini adalah salah satu penjelasan dan tidak ada saling pertentangan di dalamnya. Namun ada juga beberapa negara di mana tidak ada jalan lain selain wasiat ini. Oleh karena itulah di sini ditekankan tentang muttaqin, yakni tempuhlah jalan takwa. Dan janganlah menganggap bahwa kalian memiliki kekuasaan sepenuhnya dalam hukum tertentu. Dan di dalam ayat ini tidak ada sama sekali isyarat untuk penerapan syariat Islam. Jadi hendaknya kalian takut kepada Allah karena tatkala kalian mengamalkan lafaz ma'ruf ini, yakni kalian menjalankan perintah Allah Ta'ala yang turun kemudian secara rinci, lalu itu pun akhirnya menjadi bagian dalam masyarakat, sehingga adat istiadat sebelumnya pun tidak berlaku, sehingga ajaran inilah yang bermakna ma'ruf, maka jika kalian tidak berwasiat sesuai hal ini, takutlah kalian kepada Allah dan kepadanya lah kalian harus mempertanggungjawabkannya. Lalu telah dibahas tentang kutiba alaikumus siyam. Dalam pembahasan siam puasa ini digunakan juga lafaz kutiba. Namun di sini manusia tidak memiliki peran untuk menerapkannya secara paksa dan memberi hukuman. Lalu dalam kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, yakni telah diwajibkan berperang atasmu. Ini adalah kewajiban yang sangat penting. Dan ini ada setelah lafaz kutiba. Perhatikanlah bahwa tidak ada suatu peristiwa pun di mana sebagian muslim tidak menunaikan kewajiban qital ini. Lalu Rasulullah SAW memutuskan untuk membunuhnya dan mengatakannya sebagai pengkhianat kaumnya. Lalu karena ada lafaz kutiba, maka hendaknya hartanya diambil, dirampas, dan lain sebagainya. Dari kisah yang tercatat di dalam Al-Quran, maka terbukti jelas bahwa Rasulullah SAW telah menampakkan ketidaksukaan beliau secara bersama-sama, yaitu diberikan tekanan sosial kepadanya, dilakukan pemutusan hubungan dengannya. Meski demikian, hak-hak dasar kemanusiaan tidak diangkat darinya, dan ia tetap memiliki kendali akan kekayaannya. Dan ia tetap hidup seperti biasa di dalam rumahnya. Istrinya tetap ada bersamanya, dan tidak diperintahkan kepadanya agar ia keluar dari rumahnya, karena kini rumah itu bukan haknya. Alhasil, meskipun perkara qital ini disertakan dengan lafaz kutiba, setiap orang dapat memilih putusannya sendiri, meskipun pada akhirnya dapat terbukti salah, yakni yang dimaksud di sini bukanlah suatu keputusan yang bertentangan dengan Al-Quran dan dengan menuruti kehendaknya itu. Maka ia dapat menerapkan putusannya. Memang ia berhak untuk menerapkan putusannya. Namun jika ia memberi putusan yang salah, yang dimaksud salah di sini adalah putusan yang menurut Tuhan adalah salah, ia akan mendapatkan hukuman. Kemudian dari ungkapan wa huwa kurhul lakum, kita mengetahui bahwa qital ini adalah suatu pembahasan di mana jiwa seseorang memperlihatkan keadaannya. Banyak sekali orang yang tidak menyukainya, tidak bersedia untuk hal ini. Meski adanya alasan ketidaksukaan ini, masyarakat tetap wajib untuk menjalankannya. Suatu masyarakat tidak diharuskan memutuskan berdasarkan kehendak di dalam pikirannya. Jadi Rasulullah SAW terhadap ketiga itu, yaitu mereka yang sangat tinggi dalam ketulusannya, mereka yang sangat tinggi dalam ketakwaannya, bagi mereka diputuskan bahwa mereka akan dikucilkan. Namun bagi mereka yang telah berdusta, maka tidak ada hukuman baginya. Jadi inilah Al-Quran yang telah turun kepada kalbu Muhammad Rasulullah SAW dan telah terpatri secara kuat di dalam jiwa beliau.
Dengan demikian, tidak diperkenankan ada keputusan siapapun atau dari ulama manapun yang bertentangan dengan keputusan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengetahui hingga sejauh mana ini harus diamalkan. Meskipun beliau mengetahui bahwa sebenarnya seorang tidak melakukannya sesuai keinginannya, namun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyatakan sesuatu sesuai dengan keinginan hati beliau, dan tidak pula beliau mengadu bahwa beliau dapat membaca hati seseorang. Rasulullah SAW sering dapat membaca isi hati seseorang. Meski adanya alasan demikian, beliau tetap tidak memaksakan suatu syariat karena ini merupakan urusan Tuhan. Di masa sebelumnya pun terdapat ayat-ayat Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qital illa alla tuqatilu. Nabi di masa itu bersabda kepada kaumnya, atau ada sesosok panglima yang berkata kepada kaumnya, apakah ini tidak mungkin bahwa qital itu kelak akan diwajibkan? Perhatikanlah ucapan siapakah ini, yakni seorang nabi. Iz qala li nabiyyillahu mub'as lana malika, yakni kaum Musa meminta kepada sesosok nabi, angkatlah seorang raja bagi kami supaya kami dapat berjihad di jalan Allah. Maka mereka berkata, apakah ini tidak mungkin? Yaitu tatkala jihad kelak akan diwajibkan, maka kalian tidak akan melakukannya. Mereka menjawab, tidak, ini tidak akan mungkin. Kemudian, qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Apakah kami sudah tidak waras bahwa kami baru akan berjihad di jalan Allah? Wa qad akhrajna min diyarina wa abnaina. Di sini terbuka suatu pernyataan baru, yaitu mereka yang sebelumnya meminta untuk berjihad, yang mereka minta dan yang ada di dalam pikiran mereka bukanlah jihad pertumpahan darah, tetapi berupa syarat-syarat mendasar yang tertera di ayat-ayat surat Al-Hajj, yakni mereka telah dikeluarkan dari rumah-rumah mereka tanpa suatu kesalahan. Mereka tidak melakukan pelanggaran, namun mereka telah dianiaya. Peristiwa ini telah terjadi dengan mereka hingga selanjutnya difirmankan min diyarina wa abnaina, yakni anak-anak mereka pun telah dirampas dari mereka dan mereka pun telah dikeluarkan dari rumah mereka. Meski demikian mereka tetap tidak melakukan jihad selama belum turun sesosok utusan dari Allah Ta'ala yang akan menjadi pemimpin mereka. Sampai di sini mereka memang benar, namun di dalamnya ada banyak kelemahan, di mana mereka mengucapkan sesuatu melalui mulut mereka, namun mereka tidak memahaminya, yaitu apa yang dimaksud dengan jihad. Ketika terjadi atas mereka, maka barulah mereka memahaminya. Jadi mereka tidak melakukan jihad, meskipun jihad itu telah diwajibkan bagi mereka. Dan sebelumnya mereka pun meninggalkannya meskipun telah diwajibkan. Meski demikian, mereka tetap memintanya. Di sini tentang keharusan untuk berjihad ini, ada satu makna baru yang terbuka di hadapan kita sesuai dengan latar belakang sejarah, bahwa melakukan jihad ini telah diwajibkan sebelumnya, namun hal ini tidak dijalankan. Alhasil, berkenaan dengan lafaz fardhu ini, ada beberapa ayat lain di mana yang diartikan adalah lebih ke diperbolehkan atau diizinkan. Tatkala Rasulullah SAW keluar dari kediaman beliau, lalu beliau dianiaya, maka amalan jihad ini sesungguhnya pun diwajibkan hingga 13 tahun lamanya itu. Beliau pada dasarnya dapat melawan jika melihat pada asas keadilan. Beliau pada dasarnya dapat melawan jika melihat pada asas keadilan, namun beliau tidak menggunakan hak itu selama belum sepenuhnya Allah Ta'ala mengizinkannya dan memerintahkannya dengan berfirman menggunakan lafaz uzina, yaitu telah diizinkan. Hingga saat itu beliau SAW tidak melakukan jihad. Kini jika kita menganggap makna uzina adalah telah diwajibkan, yakni kini telah diperintahkan oleh Allah bahwa kita harus berperang, maka saat itu ketika di Mekah pun Rasulullah SAW hendaknya harus mulai berperang, karena sosok yang paling taat dan setia atas kehendak Tuhan adalah sosok Rasulullah SAW. Dan di sini beliau SAW tidaklah memaknai uzina dengan keinginan bahwa hendaknya kita harus mulai menyerang Mekah saat ini juga dan melakukan pembunuhan. Beliau memaknai ini sebagai ijazat, yaitu diizinkan. Kini jika musuh melakukan kekerasan, maka ada izin dari Tuhan bagi kalian. Jadi tatkala penduduk Mekah melakukan kekerasan, maka berperanglah. Jika kemudian melakukan kekerasan lagi, maka berperanglah. Jadi hal-hal inilah yang terkandung dalam lafaz kutiba di atas. Dan di setiap tempat tidaklah harus bermakna diwajibkan sebagaimana secara umum orang memaknainya. Kemudian ayat kutiba alaikumul qital ila madaji'ihim, yakni qul law
kuntum fi buyutikum labarozal lazina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim. Yakni katakanlah, sekiranya kamu tetap tinggal di rumah-rumahmu, niscaya orang-orang yang terhadap mereka telah diwajibkan berperang, mereka itu akan keluar dari tempat-tempat tidur mereka dan mereka akan pergi ke tempat qital itu, yaitu tempat di mana mereka telah ditakdirkan untuk meninggal atau tempat kematian mereka. Di sini makna kutiba di sini adalah telah ditakdirkan. Ini bukanlah bermakna bahwa semua orang diwajibkan meninggalkan tempat-tempat tidur mereka dan berlari menuju tempat yang akan menjadi tempat kematian mereka. Apakah seseorang dapat mengetahui yang terjadi kelak? Lalu ayat falamma kutiba alaihimul qital iza fariqum minhum yakhshawna an-nas ka khasyatillah. Ini jugalah yang telah dibahas dalam ayat ini. Mereka takut tidak melakukannya, namun bagi mereka tidaklah dibunuh. Ayat selanjutnya, wastaftunaka fin nisa'i qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaikum fil kitabi fi yataman nisa allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa targhubuna an tankihuhunna. Di sini lafaz kutiba pun dipergunakan dengan penuh penekanan. Meski demikian, di dalam perkara ini, tatkala Allah Ta'ala sendiri yang berfirman dengan lafaz kutiba ini, kalian tetap tidak mengamalkannya, kalian menghindar dari perintah Tuhan, kalian tidak menjalankannya. Namun di sini tidak ditetapkan suatu hukum apapun, yaitu hukuman yang diperintahkan bagi Rasulullah SAW atau jemaat para sahabat agar mereka menerapkannya. Inilah peristiwa yang berhubungan dengan surah An-Nisa ini, dan ini diambil dari surah An-Nisa ayat 128. Ketika kita tiba di sana, maka insya Allah kita akan membahasnya. Di dalam surah At-Taubah, ayat Allah kutiba lahum bihi amalan soleh. Juga terdapat lafaz kutiba yang bermakna suatu tulisan yang bukan ditulis oleh manusia, tetapi Tuhanlah yang telah menulisnya, yaitu telah mewajibkannya. Bahwa aku, yakni Tuhan, pasti akan memberi ganjaran kepada siapa saja yang berjalan di suatu tempat di mana pandangan-pandangan kemarahan tertuju kepadanya. Yakni suatu tempat yang masyarakatnya melihat ia dengan penuh kebencian atau memberi perlakuan yang sangat hina kepadanya. Tuhan berfirman kepada orang seperti demikian, yaitu mereka yang setiap langkahnya ada di tempat itu, maka Tuhan berfirman, aku akan memberikan ganjaran kepadanya dan ini adalah kewajibanku, yakni Tuhan wajib atas hal ini. Bunyi ayatnya adalah, kutiba alaihi annahu may tawalla fa innahu yudilluhu wa yahdihi ila azabis sa'ir. Tawalla bermakna persahabatan. Tawallahu bermakna di ayat sebelumnya ada beberapa orang yang telah berlalu di mana mereka adalah orang-orang yang tidak disukai dan adalah musuh Islam. Di sini saya mengambil kutiba ilaihi dari ayat dan surat yang lain, dan di sini saya sedikit berhenti. Namun secara pasti makna dari tawallahu adalah seseorang yang mana Allah Ta'ala telah memperlihatkan ketidaksukaannya dan ia adalah musuh Islam. Difirmankan, diwajibkan bagi Tuhan, kutiba alaihi, bahwa siapapun orang yang bersahabat dengannya, maka yudilluhu wa yahdihi ila azabis sa'ir. Yakni Allah Ta'ala akan menganggapnya tersesat dan dia akan memasukkannya ke dalam azab jahanam, yakni akan diperlihatkan jalan ke arah itu. Sebelumnya saya telah menyebutkan salah satu makna kutiba, yakni diperbolehkan. Pembahasan ini telah berakhir. Setelah ini saya akan mengakhiri ulasan ini. Lalu kembali kepada ayat yang pertama ditilawatkan. Allah Ta'ala berfirman, Lailatus siyamur rafasu ila nisaikum. Yakni telah dihalalkan. Rincian ulasan ini telah disampaikan bahwa Allah Ta'ala tidak melarang hak terkait hubungan-hubungan yang kalian lakukan di dalam hari-hari yang biasa dan hal ini diperbolehkan. Demikianlah kalian telah memberatkan diri kalian sendiri, yaitu terhadap kekhawatiran-kekhawatiran jika kita melakukan hubungan suami istri seperti halnya hari biasa, di mana kita akan menjadi sebab ketidakridhaan Tuhan. Kebaikan yang sebenarnya adalah bahwa di saat Ramadan, hendaknya hal-hal tersebut ada dalam batas serendah-rendahnya. Allah berfirman bahwa hal di atas adalah salah. Allah Ta'ala secara jelas telah menetapkannya halal. Dan ini bermakna bahwa di luar waktu berpuasa,
kita dapat melakukannya seperti halnya kegiatan di hari-hari biasa. Saat sudah tidak berpuasa, maka larangan-larangan lainnya pun serta-merta menjadi tidak ada. Kalian dapat kembali ke kehidupan secara umum. Hingga segala macam hubungan suami istri pun dapat kalian tegakkan. Difirmankan, "Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum." Yakni, sekarang kalian dapat melakukan apapun yang kalian inginkan. Perlakukanlah ia dengan baik. Dan apapun yang Allah telah tetapkan dan wajibkan atasmu. Di sini makna kataballah tidak dapat dikatakan bahwa ini diwajibkan bagi setiap pasangan yang telah menikah, yaitu di bulan Ramadan mereka harus menegakkan hubungan suami istri. Di sini, makna diizinkan salah satunya adalah seperti halnya makna lafaz ijazat, yaitu kata izin yang digunakan secara umum. Janganlah mengharamkan suatu hal yang dengan lafaz kutiba ini telah dihalalkan. Jadi inilah maknanya. Makna lafaz kutiba ini sangat luas. Perihal makna kutiba dan Allah mewasiatkan ini pun dalam beberapa tempat bisa berarti sama. Saya telah menyampaikan bahwa yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazil unsayain meliputi suatu ulasan yang terpisah, yakni dua bagian perempuan adalah sama dengan satu bagian laki-laki. Kemudian mengenai perkara zakarun dan unsa ini, saya telah menjelaskan sebelumnya bahwa menurut saya ini tidaklah harus berarti laki-laki dan perempuan dewasa. Terkadang lafaz ini digunakan untuk banyak laki-laki dewasa. Dan ayat ini kebanyakan mengacu ke makna ini. Dan ini juga untuk memaknai wanita-wanita balik. Meski demikian, ini digunakan untuk laki-laki yang tidak balik. Dan juga anak-anak, dan ini dikuatkan oleh Kamus Bahasa Arab. Di dalam Lisanul Arab, tertera bahwa ini tertera di dalam tanda kurung. Laki-laki akan disebut Anak laki-laki akan disebut sebagai rojul semenjak ibunya melahirkannya, dan selama ia hidup, ia disebut sebagai rojul. Meskipun sebagian digunakan juga untuk menggambarkan makna balik, namun yang ada secara umum adalah rojul bermakna laki-laki, yaitu lawan kata dari perempuan. Seorang dapat dikatakan rojul tatkala ia melampaui usia anak-anak, dan ini adalah pengertian secara umum. Namun, karena Al-Quran Karim pun menggunakan kata rojul ini untuk menggambarkan anak laki-laki, lalu Al-Quran pun menggunakan kata ini untuk menyebut laki-laki dan perempuan, yaitu rojul dan nisa, maka ahli bahasa pun terpaksa meyakini bahwa anak laki-laki akan dikatakan rojul semenjak ibundanya melahirkannya. Kemudian Kamus Al-Mu'jam Al-Wasit memaknai rojul seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, yakni laki-laki yang pemberani atau laki-laki dewasa. Singkatnya, ulasan ini tidak perlu lagi dibawa lebih jauh. Saya telah membuktikannya melalui ayat-ayat Al-Quran dan kini saya tengah semakin menguatkannya dengan rujukan Kamus Bahasa Arab. Kemudian tentang kalimat in kunna nisa'an fawqasnataini, hal ini telah dibahas sebelumnya. Kemudian kalimat wa in kanat wahidatan falahan nisf, yakni jika dia adalah satu anak perempuan, maka bagiannya adalah setengah. Lalu bagaimana tentang sisanya? Selanjutnya kalimat wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus, yaitu untuk kedua orang tuanya, setiap mereka mendapat darinya sebanyak 1/6 bagian. Mimma taroka in kana lahu walad, yakni apapun yang telah ia tinggalkan jika ia memiliki anak. Lalu tentang anak perempuan, ini pun termasuk dalam kata walad, karena mengenai walad ini, para ahli fikih telah menerangkannya, dan maknanya adalah mereka yang memiliki anak. Jika itu bukan bermakna orang yang memiliki anak, maka bagaimana bisa anak perempuan di kalimat sebelumnya akan mendapatkan bagian warisannya? Dan jika makna walad adalah anak laki-laki, maka ayat ini tidak dapat dipahami secara baik. Karena di dalam surah ini pun terdapat perkara lain yang tengah dibahas, yakni tentang 1 dan 2 bagian di atas. Lalu di sini kalimat
wala wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus mimma taroka in kana lahu walad, yakni untuk kedua orang tuanya masing-masing 1/6 dari harta peninggalan itu jika ia mempunyai anak. Di sini tentang 1/6 ini saya akan menerangkannya kepada Anda karena di awal ayat Al-Quran Karim telah membahas bahwa yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazil unsayain. Para ahli fikih telah menjadikan lafaz lizzakari mislu hazil unsayain ini sebagai pedoman secara umum untuk semua pembagian harta waris. Namun di sini pun ada lafaz fi auladikum yang terikat dengannya. Jika lafaz ini diabaikan, maka ini bermakna bahwa ungkapan sebelumnya ini tidak dapat diterapkan secara umum di setiap tempat. Jadi, yakni ini secara kasat mata memang menjadi pedoman secara umum. Namun karena ada lafaz fi auladikum sebagai syarat, maka ini menjadi tambahan untuknya. Bahwa sebagian besar ini ditujukan bagi anak-anak atau secara lazim ini ditujukan bagi anak-anak. Dan di tempat lain ini tidaklah perlu. Apabila makna ini dipergunakan, maka bagian akhir dari ayat ini akan dapat dipahami dan tidak akan ada pertentangan dengan bagian awalnya. Singkatnya, lazim dipahami bahwa makna di dalamnya adalah menekankan bagi anak-anak. Kemudian untuk pembahasan lain di dalamnya, di mana Tuhan secara terpisah telah menyatakan bahwa ia mendapatkan 2 bagian, maka hal ini pun lazim dipahami. Namun menganggap bahwa dalam setiap perkara pembagian harta waris, wanita akan selalu mendapatkan 1 bagian, sementara pria akan mendapatkan 2 bagian, ini tidaklah benar. Karena di bagian akhir ayat ini disebutkan bahwa wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus, yaitu untuk ayah dan ibunya, maka masing-masing adalah 1/6 dari harta peninggalan itu jika ia mempunyai anak. Pembahasan ini saya jelaskan pertama-tama, yaitu jika pewaris adalah anak-anak perempuan, 2 atau lebih dari 2, maka sisa setelah pembagian untuknya adalah 1/3, yang kemudian akan dibagi secara merata. Jika keadaan tidak seperti demikian, maka hukum yang digunakan adalah pertama-tama hendaknya mengeluarkan bagian 1/6 untuk kedua orang tua. Lalu selanjutnya, pembagian sesuai hukum 1 untuk perempuan dan 2 untuk laki-laki. Jika jalan ini tidak ditempuh, maka mereka atau orang tua tidak akan mendapatkan bagian apapun. Maka dari itu, apapun yang tersisa kemudian, maka bagilah secara merata dengan hukum 1 dan 2 bagian tersebut. Hal ini karena bagian yang telah ditetapkan tersebut tidak untuk dapat diubah. Hukum 1 dan 2 bagian tersebut memiliki beberapa corak makna dalam berbagai keadaan. Untuk lebih memahami ini, maka kita harus lebih mendalaminya. Karena saya lihat memang beberapa orang telah merasakan sedikit kantuk. Oleh karena itu, patut kiranya agar saya menyesuaikan kecepatan saya dengan semuanya. Jadi maksud di sini adalah, sebagai contoh, jika ada seorang yang memiliki 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, maka pembagiannya adalah 1 anak laki-laki mendapat 2 bagian, dan 2 perempuan masing-masing mendapat 1 bagian secara merata. Jika dijumlahkan, maka akan menjadi 4 bagian. Tatkala akan dibagikan harta tersebut, maka akan dibagi menjadi 4 bagian. Jika jumlah hartanya ada 8.000, maka jika dibagi menjadi 4 bagian, setelahnya 1 anak laki-laki mendapatkan 4.000. Lalu sisa yang 4.000 akan diberikan kepada 2 anak perempuan secara merata. Lalu jika jumlah anaknya berbeda, yakni jika 4 anak perempuan dan 1 anak laki-laki, maka perhitungannya pun menjadi berbeda dan tidak seperti 2.000 dan 4.000 tadi, yakni pembagiannya akan berbeda. Alhasil, pembagian harta waris ini dapat menjadi berbeda-beda pada berbagai waktu dan jumlah harta jayadat. Di sini tampaknya jumlah harta yang 8.000 akan tetap 8.000, namun di sini pembagiannya dapat menjadi 6 bagian, atau 10 bagian, atau 7 bagian. Karena ini akan sesuai dengan jumlah ahli waris. Jadi, kita tidak dapat secara pasti menentukan pembagiannya. Jika jumlah ahli waris akan terus bertambah, maka pembagian 8 hingga 10 ini akan terus berubah. Namun hukum 1/6 dan 1/6 untuk kedua orang tua tetap tidak berubah. Oleh karena itu, seorang ibu akan pasti mendapatkan 1/6 bagian, dan ayahnya pun pasti akan mendapatkan 1 bagian. Alhasil, pembahasan dan hukum 1/6 ini tidak untuk diubah-ubah.
Jadi hendaknya pertama-tama dikeluarkan kedua bagian 1/6 ini, yakni sejumlah 1/3 dari keseluruhan harta yang ditinggalkan. Lalu selanjutnya dibagikan ke seluruh anaknya dengan hukum 1 dan 2 bagian tersebut. Jadi ini adalah pembagian untuk anak-anaknya, dan hukum 1 dan 2 bagian ini bukanlah untuk kedua orang tuanya. Dengan ini, maka jelas bahwa tidaklah benar hukum ini dapat diterapkan bagi setiap keadaan dan wasiat. Jika dalam pembagian untuk anak-anak, maka hukum ini pasti diterapkan. Namun untuk bagian ahli waris lainnya, ini tidak dapat diterapkan. Kemudian bagian anak-anak ini masih ada pertentangan di dalam kalangan ahli fikih. Mereka mengatakan bahwa untuk pembagian selanjutnya, yaitu bagi para cucu baik dari anak laki-laki maupun perempuan, maka hukum 1 dan 2 bagian ini tidak berlaku menurut mereka. Karena yang dimaksud aulad di sini adalah anak kandung yang mewarisi. Dan menurut Al-Quran, semua cucu baik dari anak laki-laki maupun perempuan bukanlah termasuk urutan ahli waris yang disebutkan di dalamnya. Jadi makna aulad di sini adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Dan hukum yang melekat bersamanya adalah bahwa kedua orang tuanya masing-masing mendapatkan 1/6 bagian. Kini pertanyaannya adalah, mengapa masing-masing ayah dan ibunya mendapatkan 1/6 dari harta warisan? Dan mengapa tidak seperti hukum 1 dan 2 bagian tersebut? Yakni mengapa mereka berdua mendapatkan bagian sama, yakni 1/6? Ada satu hal hikmah di dalamnya, yakni siapapun yang meninggal di antara keduanya, maka pada dasarnya peninggalannya akan kembali lagi, yaitu kepada anaknya. Dengan ini, hak setiap anak tidak akan terganggu. Demikian pula jika ibunya yang meninggal, maka peninggalannya akan kembali, yaitu terbagi ke setiap anak-anaknya. Jika ayahnya yang meninggal, maka akan kembali, yakni terbagi kepada anak-anaknya. Kemudian jika anaknya yang meninggal dan meninggalkan harta atau jaidat, kita perhatikan usia orang tuanya secara umum, maka jelas bahwa sebagian besar usia mereka telah berlalu. Mereka telah menjalankan tanggung jawab mereka sebagai orang tua. Dan tidak jauh kemungkinan bahwa anak-anaknya lah kini yang tengah mengurusnya. Oleh karena itu untuk mereka yakni orang tua, hukum 1 dan 2 bagian ini tidak berlaku, karena kemungkinan sudah tidak lagi ia dibebani tanggung jawab untuk mengurus keluarga. Oleh karena itu hukum 1 dan 2 bagian ini akan menjadi hak anak-anaknya. Jadi usia mereka untuk mengurus dan membesarkan anaknya kemungkinan besar telah berlalu. Dengan demikian maka apa perlunya lagi membedakan hak untuk keduanya, yakni antara ayah dan ibu. Jadi difirmankan, berikanlah secara sama kepada mereka supaya mereka dapat menikmatinya. Silahkan ibunya menggunakannya, silahkan ayahnya menggunakannya. Sesungguhnya ruh yang terkandung dalam hukum 1 dan 2 bagian ini sebagian besar berkaitan dengan perawatan, tumbuh kembang anak, dan tanggung jawab membesarkan keluarga, di mana ini dibebankan dan diamanatkan untuk ayahnya atau kepada laki-laki, sehingga jika melihat ini, maka mereka hendaknya mendapatkan bagian yang lebih besar. Kini hal ini telah berakhir. Kebanyakan kini orang tua yang telah berumur, mereka berdiri sendiri dan tidak lagi mengurus anak-anaknya. Namun memang di berbagai peristiwa ada juga yang masih mengurus mereka. Ada sebagian anak dewasa yang terus dekat dengan orang tuanya hingga akhir usia mereka. Seperti halnya jika anak balita, terkadang ada yang sulit sekali untuk menyapihnya dan menjadi kesulitan tersendiri untuk orang tuanya, dan semoga Allah mengasihinya. Namun dari hal yang ditekankan di sini oleh Al-Quran, darinya diketahui, dan ini sebagai kesimpulan tambahan, bahwa waktu untuk memberikan beban dan tanggung jawab kepada ayah dan ibu mereka kini telah berakhir, yaitu saat anak-anaknya telah balik, yaitu dewasa. Dan kini adalah kewajiban anaknya untuk menghormati keduanya, dan bukannya justru ingin terikat terus dan menjadi beban mereka. Kini ayat selanjutnya, fa in lam yakul lahu waladun wa warisahu abawahu fali ummihi sulus. Yani jika ia tidak memiliki anak, wa warisahu abawahu fali ummihi sulus, dan hanya kedua orang tuanya yang menjadi ahli warisnya, maka untuk ibunya 1/3. Di sini ibunya justru tidak 1/6 lagi, tetapi tertera 1/3. Namun di sini ayah tidak disebutkan. Jika ia tidak memiliki anak, wa warisahu abawahu fali ummihi sulus. Ini adalah pembahasan yang sangat halus, dan ini harus dipahami dengan seksama. Mengapa di sini lantas tidak dibagikan dengan hukum 1/3 dan 1/3 seperti biasa? Jadi di sini yang kembali berlaku adalah hukum 1 dan 2 bagian di awal. Hikmah hal ini adalah jika ia memiliki anak, maka harta yang tersisa setelah pembagian untuk ayah dan ibunya tidak akan kembali ke anaknya, tetapi kembali kepada saudara laki-laki dan perempuannya. Lalu jika ini kembali kepada saudara-saudarinya, maka sesuai dengan asas tanggung jawab suami atas istri, suami akan mendapat bagian yang lebih banyak dibanding istri.
Dan seandainya ini dibagi secara merata, yaitu 1/3 dan 1/3, maka akan ada unsur ketidakadilan di dalamnya. Jika harta kembali ke keluarga ayahnya, maka di antara mereka yang mengikul tanggung jawab keluarganya tentu umumnya adalah yang menjadi ayah. Jika harta berasal dari anak-anaknya, maka yang diterapkan adalah harta tersebut dibagi sama rata antara kedua orang tuanya. Namun untuk kasus yang pertama, ia itu tidak kembali kepada anaknya karena tidak memiliki anak, tetapi kembali kepada keluarganya. Yakni jika yang meninggal adalah istri, maka saudara laki-laki dari suaminya tidak akan mendapatkan bagian, tetapi yang akan dapat adalah saudara laki-lakinya sendiri. Karena untuk keluarga suaminya, hubungan yang ada memiliki jalur keluarga yang terpisah. Oleh karena itulah Allah Ta'ala di awal ini berfirman bahwa sesungguhnya lizzakaru mislu hazil unsayain. Dan asas ini dihidupkan kembali di sini, yakni asas ini kembali diterapkan di sini. Jadi dalam hal ini tidak memiliki anak, maka suami mendapatkan bagian terbesar sisanya, yakni 2/3 bagian. Lalu ayat wa in kana lahu ikhwatun fali ummihis sudus. Tetapi jika ia mempunyai saudara-saudara, fali ummihis sudus min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Maka untuk ibunya adalah 1/6. Yakni jika yang meninggal adalah saudara-saudara laki-laki, dan saya telah sampaikan bahwa jika yang meninggal tidak memiliki pewaris hakiki, maka hak tersebut akan menjadi milik saudara-saudaranya. Jadi jika ini yang terjadi, yakni hak yang diutamakan menjadi untuk saudara-saudaranya atau saudara terdekatnya, maka akan kembali kepada asas awal, yaitu 1 dan 2 bagian tersebut. Yang akan menjadi bagian adalah saudari-saudari yang meninggal dan bukan anak dari saudaranya. Jadi di ayat ini, hal inilah yang kemudian difirmankan, yaitu fa in kana lahu ikhwatun, yakni jika ia memiliki saudara-saudara, maka ibu itu tidak akan mendapat 1/3, tetapi sudus, yakni 1/6. Di dalam kejadian seperti ini, hak-hak dari saudara-saudaranya muncul ke muka. Ini dikatakan sebagai hijab atau tutupan. Sejauh mana ini menjadi hijab, para ulama saling berbahas dalam hal ini. Dan ini akan disampaikan selanjutnya jika memang harus dibahas. Namun setelah ulasan-ulasan tersebut ditelaah dan direnungkan, maka secara jelas dapat disimpulkan bahwa dalam hal warisan ini, para ulama di berbagai masa dan berbagai golongan serta mazhab, mereka telah banyak meninggalkan hal-hal yang mendasar lalu masuk ke dalam hal-hal yang bersifat furu atau cabang, yakni terhadap asas atau ajaran utama yang diterangkan di dalam Al-Quran. Mereka beralih darinya, lalu mengambil kesimpulan dari berbagai hadis, lalu mengambil kesimpulan baru dari kesimpulan tadi, dan ini terus berlanjut hingga pada akhirnya ini menjadi sedemikian berbeda. Dan jika kita kembali kepada hukum-hukum awal, hukum-hukum mendasar, maka tampak jelas bahwa syariat yang ada menjadi tidak hanya suatu warta, tetapi menjadi tidak terhingga jumlah syariat yang ada. Mereka berkata jika ini diizinkan, maka yang lain pun diizinkan, dan seterusnya. Atau jika ini haram, maka yang lain pun haram. Dengan ini, maka seluruh ulasan ini menjadi saling bertumpang tindih dan tidak beraturan. Dan ini adalah perkara yang sangat berbahaya, karena bukannya mereka berpegang erat kepada Al-Quran, bukannya mereka berupaya memahami Al-Quran dengan sesama, berupaya meraih petunjuk darinya, tetapi dari awal mereka justru meninggalkan upaya-upaya ini dan tidak berupaya merenungkannya, tidak berupaya menjadikan Al-Quran sebagai sandaran, dan mereka beralih menjadikan riwayat dan pendapat ulama sebagai sandaran. Jadi ini merupakan bahaya yang sangat jelas dan pasti, dan mereka akan jatuh di dalamnya. Dan inilah yang terjadi. Jadi selanjutnya jika saya sampaikan rujukannya, maka Anda dapat memahami maksud ini, yakni betapa banyak pertentangan di dalam pendapat mereka. Kini kita kembali kepada ayat ini. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihis sudus min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Tetapi jika ia mempunyai saudara-saudara, maka untuk ibunya 1/6 atau sudus. Di sini satu hal ini telah dibahas sebelumnya. Jika ia mendapatkan 1/6, maka berapakah bagian untuk ayahnya? Apakah mendapatkan 1/6 atau 2/3? Tentang hal ini pun, para ulama saling berupaya menerangkannya. Di kalimat sebelumnya, hak ayah tidak disebutkan, dan di kalimat ini pun tidak disebutkan, di mana ini bermakna bahwa ini adalah hak yang telah dimaklumi oleh semua. Jika hal yang dimaklumi bersama itu adalah hukum 1 dan 2 bagian, maka ayah pasti akan mendapatkan 2/3 bagian. Jika ia memiliki saudara, memiliki ayah, atau memiliki ibu, maka ibu mendapatkan 1/6 bagian, sementara ayah akan mendapatkan 1/3 bagian. Dan dengan ini, hukum 1 dan 2 bagian tadi menjadi kembali diterapkan. Seandainya ia atau ibu akan mendapat 2/3 bagian, maka hak yang lain pun akan menjadi terputus. Oleh karena itu, kesimpulan yang
tampak adalah bahwa dengan telah ditetapkannya bagian untuk ibu, maka bagian untuk ayah pun dapat ditetapkan. Jika untuk kalimat yang pertama ditetapkan demikian, maka untuk kalimat selanjutnya pun hendaknya seperti ini. Namun sebagian ahli fikih saling bertentangan dalam hal ini. Dan ini akan saya sampaikan kelak secara rinci. Lalu kalimat aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Yang terkandung di dalamnya adalah sebagaimana telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu secara jelas telah terbukti bahwa ruh sebenarnya yang terdapat di dalam ulasan wasiat ini adalah bahwa hubungan-hubungan yang paling berpengaruh adalah antara ayah ibu dengan anak-anaknya dan antara anak dengan ayah ibunya, yakni hubungan keluarga yang menandakan tanggung jawab untuk perawatan dan tumbuh kembangnya. Dan jika ayah ibunya telah berusia tua, maka menjadi tanggung jawab anaknya. Jika selanjutnya mereka tidak memiliki pencaharian, maka menurut Al-Quran ini lazim menjadi kewajiban anak-anaknya untuk menjaga dan mengurusnya sebagaimana mereka telah mengurusnya dan merawatnya saat kecil. Jadi yang terkandung di dalam permasalahan wasiat ini adalah keluarga yang saling menopang satu sama lain dalam menjalani kehidupan. Adapun hubungan di luar itu akan masuk ke dalamnya jika yang ada di antara mereka sudah tidak ada, atau jika masih ada, maka asas belas kasihlah yang menjadi dasar di mana Allah Ta'ala kemudian menyiapkan tempat untuknya. Yang mengenainya memang tidak ada ketentuan tersendiri, namun mereka dapat diberikan bagian itu atas dasar kerelaan dan keridoan ahli warisnya. Inilah ikhtisarnya. Dan ikhtisar yang saya sampaikan ini memperjelas apa yang difirmankan Tuhan pada kalimat yang terakhir tadi. Lalu kalimat selanjutnya, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bapak-bapakmu dan anak-anakmu. Kamu tidak akan mengetahui siapakah di antara mereka yang lebih dekat dalam memberikan manfaat bagimu. Yakni di sini kita tidak mengetahui siapa yang akan wafat terlebih dahulu dan siapa yang akan wafat kemudian. Apakah Anda terus hidup, lalu anak Anda meninggal, atau Anda terus hidup namun ayah ibu Anda meninggal, atau Anda sendirilah yang akhirnya meninggal, dan tidak ada keluarga dekatmu yang tersisa yang akan mendapat bagian. Hal-hal ini ada di dalam kuasa Tuhan, namun Tuhan saling menghubungkan satu sama lain dalam keluarga untuk saling memberi kemanfaatan. Faridatum minallah. Ini adalah fardu, yakni ketetapan pembagian dari Allah. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Mengenai kata wasiat di dalam kamus bahasa Arab, tertera sebagai berikut. Isaun adalah isim dari kata wasiat. Bentuk jamaknya adalah wasaya. Terkadang kata wasiat juga bermakna sesuatu yang diwasiatkan. Adapun sesuatu yang disisakan juga dikatakan sebagai wasiat. Hazihi wasiyatuhu ayyul musibi. Yakni bermakna sesuatu yang telah diwasiatkan. Ini adalah wasiatnya. Wasayallah artinya suatu pekerjaan di mana Allah telah melazimkan kepada hamba-hambanya dan telah diwajibkan kepada mereka seperti halnya perintah untuk memuliakan dan menghormati kedua orang tua. Contoh untuk ini telah disebutkan sebelumnya. Penjelasan dari kamus. 2. Dainun adalah bentuk masdar dari dana yadinu, yang artinya adalah utang. Dana bermakna seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain, yakni dia mengambil utang darinya. Lalu jika bentuk ini diubah menjadi bentuk af'al, maka maknanya menjadi ia mengambil utang dan bukan ia memberi utang. Kini saya membacakan kata-katanya satu persatu. Dintur rijla. Saya melakukan dintu, yakni dana, kepada seseorang. Untuk itu saya mengambil utang darinya. Di sini makna dana adalah mengambil utang. Jika dikatakan duntu ini adalah bentuk sulasi mujarrad, maka maknanya adalah saya telah mengambil utang darinya. Adantu bermakna saya memberikan utang. Abu Ubaidah pun memberikan pengertian ini. Madin atau Madiyun bermakna orang yang berutang. Wadinuhu, saya telah mengambil utang darinya. Sebagian berkata adantu sama seperti dintu.
Ini adalah sesosok ahli bahasa yang masyhur yaitu Abu Ubaidah memberi perbedaan di sini. Namun sebagian yang lain mengatakan bahwa jika dikatakan adna, maka ini pun bermakna seperti dintu dan tidak ada perbedaan yang khas. Ini memang perbedaan pendapat tentang dana yadinu. Ini hanyalah hal-hal mendalam di istilah bahasa di mana kita tidak perlu untuk lebih jauh masuk ke dalamnya. Ikhtisarnya adalah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dan itu penting untuk Anda pahami. Misalnya ketika dikatakan dana fulanun, maka ini pun dapat diartikan sebagai yang mencari pinjaman. Ini adalah bentuk sigah Arab. Kita bukanlah berbicara asli dalam bahasa Arab, jadi kita sisihkan ini. Saya akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan ulasan wasiat ini yang patut untuk dipahami. Makna nafa, Anda semua telah mengetahuinya. Mungkin makna rugi sedikit yang memahami, namun untung semua memahami. Faridotun, semua mengetahui maknanya, yakni kewajiban. Dan ini banyak digunakan di dalam bahasa Urdu untuk menyebut keharusan. Sesuatu yang harus dilakukan, sesuatu yang penting. Farze mansabi bermakna ia semestinya menyampaikan sesuatu sesuai dengan kedudukannya. Jadi lafaz faridotun ini sangat umum digunakan. Di setiap bahasa ini digunakan untuk makna yang serupa. Namun ada beberapa penggunaan bahasa Arab yang tidak sama penggunaannya dalam bahasa lain. Al-faridotu juga bermakna hewan yang sudah berumur tua. Kita tidak tahu mengapa ini berarti demikian. Allah lebih mengetahui. Mungkin karena hewan tersebut berarti harus segera disembelih. Al-fardu (2) as-sunnatu. yakni fardu bermakna sunnah Muhammad Rasulullah SAW yang telah dikukuhkan dan terbukti. Mengenai wasiat dan ilmunya, Rasulullah SAW dalam satu riwayat menjelaskan 3 jenis ilmu. Dijelaskan di dalam Al-Mufradat Imam Ragib bahwa ilmu memiliki 3 jenis. Pertama adalah pembagian secara adil, yakni memahami nizam wasiat lalu melaksanakannya secara adil. Maka ini adalah corak ilmu. Lalu ada juga hadis berbunyi al-ilmu ilmanun. Maka dari itu jenis-jenis ini pun bisa berbeda juga pemaknaannya. Pertama, ilmu memiliki 2 jenis yaitu ilmu agama dan ilmu alam. Makna abdan bukan hanya berarti ilmu kedokteran, namun juga badan memiliki lawan kata ruh yang juga bermakna din yaitu agama. Jadi ada 2 yakni ilmu agama dan ilmu sains. Yang di luar itu hanyalah tambahan saja. Hal-hal seperti ilmu seni, keutamaannya jauh dibandingkan dengan kedua ilmu tersebut. Ilmu sastra, menyusun syair, dan hal lain semisalnya adalah sekedar tambahan saja sebenarnya. Ilmu yang sesungguhnya adalah ilmu agama dan sains. Lalu di sini ada satu riwayat tentang peristiwa 2 anak perempuan atau lebih. Di sini ada satu riwayat tentang 2 anak perempuan atau lebih, yaitu bagaimana sebaiknya dan seperti apa pembagian warisnya. Lalu apakah ada yang masuk juga ke dalamnya ataukah tidak? Ini akan dijelaskan namun tidak melalui ayat ini. Mengenai kesimpulan yang diambil dari hadis ini, para ulama saling berselisih. Namun saya akan menyampaikan bunyi hadis ini seutuhnya. Diriwayatkan dari Hazrat Jabir bin Abdullah, ada seorang wanita yang memiliki 2 anak perempuan datang ke hadapan Rasulullah SAW dan menyatakan, "Ya Rasulullah, ini adalah 2 putri Sabit bin Qais." Atau ada juga riwayat bahwa ini putri Sa'id bin Rabi, yang mana beliau ikut serta di perang Uhud dan disyahidkan. Ini juga adalah riwayat yang juga dikemukakan oleh Radwell, yaitu mengenai nama yang telah syahid. Terdapat berbagai riwayat dengan nama yang berbeda-beda hingga 6 nama jumlahnya. Dari hal ini dapat diambil pandangan bahwa hadis ini tidak layak dipercaya.
karena adanya sedemikian banyak perselisihan di dalamnya, maka tidak tepat untuk mengambilnya. Namun ia menuturkan, yakni Radwell, bahwa dirinya cenderung pada kesimpulan bahwa karena di dalam perang Uhud terdapat lebih dari satu sahabat yang disyahidkan, bahkan banyak yang telah disyahidkan, yaitu sejumlah 70 sahabat telah disyahidkan, lalu di antara mereka ada 6 orang yang hanya meninggalkan anak-anak perempuan, dan mereka tidak meninggalkan anak laki-laki. Kemudian ada wanita yang datang dan menyebutkan nama yang telah disyahidkan atau nama suaminya atau menyebutkannya dengan nama yang lain. Di dalam riwayat ini ia telah menyebutkannya dengan nama Ibnu Qais, namun ada pula yang menyebut nama Sa'ad bin Rabi. Mungkin saja istri dari keduanya yang telah datang. Namun dari isi riwayat ini selanjutnya dapat disimpulkan bahwa di dalam riwayat ini tidak mungkin ada 2 orang perempuan yang berbeda, karena disebutkan selanjutnya bahwa paman mereka kemudian merampas harta anak tersebut. Namun kemungkinan tadi dapat senantiasa ada. Karena di dalam adat istiadat Arab, mereka menganggap bahwa harta milik saudaranya yang telah disyahidkan akan menjadi miliknya semua. Lalu wanita itu berkata, apakah yang menjadi bagian bagi anak perempuannya? Maka diturunkanlah ayat dari surat An-Nisa tadi. Mungkin juga ini telah turun sebelumnya. Ayat tersebut adalah yusikumullahu fi auladikum sampai dengan akhir. Allah telah menurunkan perintah kepadamu mengenai anak-anakmu. Inilah anak yang disampaikan oleh beliau. Ia menuturkan, Rasulullah SAW menyampaikan kepada saya, panggillah dia beserta orang-orang anak yang ia maksud tadi. Panggillah dia dan mintakanlah juga tentang harta yang ia maksud tersebut. Dan panggillah juga orang yang telah mengakui memiliki harta itu. Lalu beliau bersabda kepada kedua pamannya itu, agar mereka memberikan 2/3 bagian, yakni pertama-tama agar kedua anak perempuan tersebut mendapatkan 2/3 bagian darinya, dari peninggalannya. Lalu kedua ibunya mendapatkan 1/8 baginya, lalu sisanya akan menjadi bagian untuk saudara-saudarinya. Bagian 1/8 ini diambil dari sisa tadi, yaitu 1/3 bagian. Kini jika seandainya ibunya tidak ada dan bahkan saudaranya pun tidak ada, maka akan kemanakah bagian tersebut? Dalam kejadian seperti ini, maka sisanya akan menjadi bagian saudara-saudarinya, yakni akan kembali kepada mereka. Selanjutnya para ahli fikih pun saling bertentangan dalam hal ini. Al-Mahrazi menyampaikan ulasannya bahwa di Arab saat itu telah menjadi umum bahwa anak angkat pun menjadi bagian ahli waris. Lalu si Fulan pun menyampaikan bagian lainnya. Untuk selanjutnya, ini tampaknya menjadi suatu kisah yang sepertinya tidak perlu lagi kita untuk lebih jauh ke dalam rinciannya. Alhasil untuk memahami hukum Islam, mendalami latar belakang adalah penting, dan ini merupakan tugas ulama untuk memahaminya. Mengenai pembagian jaidat Rasulullah SAW, ini merupakan suatu pembahasan berbeda, dan saya telah mempersiapkannya secara terpisah tidak di sini. Yang ada di sini adalah syariat yang diperuntukkan bagi semua. Untuk Rasulullah SAW, mengenai Rasulullah SAW, Al-Quran tidak memberikan suatu hukum pengecualian. Meski demikian, mengapa jaidat beliau tidak dibagi sesuai dengan hukum-hukum syariat? Lalu mengapa Rasulullah SAW sendiri tidak melarangnya? Dan mengapa pada akhirnya Rasulullah SAW memberikan seluruh jaidat beliau menjadi sedekah? Ini merupakan suatu pembahasan yang insya Allah akan disampaikan secara terpisah nanti. Ini akan disampaikan pada pertemuan selanjutnya karena sekarang sudah tidak tersedia waktu untuknya. Di awal kita telah menggunakan banyak waktu untuk mengulas lafaz kutiba. Insya Allah hal-hal yang tertinggal di sini akan disampaikan pada hari esok.